Di bagian belakang tadi sempat saat kami mengeksplorasi, saya melihat ada jembatan putus. Itu kira-kira di situ kan mitosnya banyak orang meninggal di situ. Itu apakah penyebab dari Dewi Ular itu atau ada penyebab lain? Penyebab lain? Anak Oh, Dewi anak Ular. buah Ya? Dewi Ular. Itu kenapa, Raden, kalau boleh tahu? Karena jalan itu mengganggu istananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini, tim Teropong Gaib 1330 berkolaborasi dengan Sekar Channel. Sekarang kita berada di makam Keramat Panjang. Tapi pada kesempatan malam hari ini kita tidak akan mengeksplor makam Keramat Panjang yang berada di belakang kita, tetapi kita akan mengeksplor bagian lain, tapi masih satu lokasi di sekitaran makam Keramat Panjang. Untuk teman-teman saudara sekalian, pasti akan penasaran, tetap ikuti terus perjalanan Teropong Gaib 1330. Kita menuju kemana? Belakang. Belakang di belakang Keramat Panjang. Tim Teropong Gaib 1330 sudah berada di salah satu makam di belakang kuburan Keramat Panjang. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama-sama perjalanan tim Teropong Gaib 1330. Sedulur Teropong Gaib, ini salah satu sungai yang berada di belakang makam Keramat Panjang. Bisa dilihat. Sahabat Teropong Gaib, saat ini para tim dari Teropong Gaib 1330 sedang melakukan perizinan dan berdoa untuk sang leluhur supaya kegiatan pada malam hari ini diberikan kelancaran.
sedulur teropong gaib, saat ini kita akan memasuki prosesi mediumisasi. Seperti apa kelanjutan mediumisasi, mari kita saksikan bersama-sama. Di sini kita sudah ada dari rekan-rekan kita beberapa orang untuk bersedia menjadi mediator. Oke, mediator ini digunakan sebagai alat bantu, atau bisa dibilang mereka akan digunakan untuk para sesepuh. Di sini Mas Pur juga sudah memulai prosesi. Oke, saat ini sudah ada salah satu dari mediator kita yang setelah nampaknya tidak berhasil, mungkin ada kurang berkonsentrasi. Di sini Mas Eko dan Mas Pur akan mencoba sekali lagi. Para sedulur teropong gaib, di sini salah satu mediator telah berhasil dirasuki atau raganya dipinjam oleh para penghuni di sini. Mari selanjutnya nanti akan kita tanya-tanya. Boleh tahu dengan siapa ini Anda? Boleh tahu dengan siapa? Raden Jaya Wicaksono. Raden Jaya Wicaksono. Oke, kami mohon maaf, di sini bukan kami untuk mengganggu, tapi kami ingin mewakili sini bertanya, bisakah Anda mengasih informasi tentang di sini? Saya cuma ingin bertanya aja, bisa untuk mengasih informasi, mengasih keterangan di sini? Bisa? Oke, kalau bisa saya minta Anda untuk tenang. Silakan, Anda bisa duduk. Duduk sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara sekarang? Raden Jaya Wicaksono. Raden Wijaya. Raden Jaya Wicaksono. Raden Jaya Wicaksono. Oke. Sebelumnya di sini kami minta maaf. Kami bukan untuk maksud mengganggu, kami hanya ingin silaturahmi. Kira-kira di sini saya memanggilnya Mbah, Datuk, atau bagaimana? Raden. Oke, Raden, saya ingin bertanya, kira-kira di sini Raden sudah berapa tahun? Saya di sini sudah ribuan tahun. Ribuan tahun.
Maaf Raden, kalau boleh tahu Raden ini wujudnya seperti apa? Kalau boleh tahu? Ya Raden, berarti di sini hanya ditugaskan sebagai penjaga makam sini saja. Kalau boleh tahu, kira-kira di sini selain Raden ada apa aja? ada apa aja atau siapa saja? Ada banyak. Banyak ya. Berupa apakah itu? Banyak yang seperti saya. Oh, seperti Raden ya. Terus Ada juga Tuan Putri di sini. Putri? Putri? Iya. Kalau tahu Putri itu wujudnya seperti apa, Raden? Dewi Ular. Dewi Ular. Raden kan di sini udah hampir ribuan tahun. Kira-kira bisa nggak Raden menceritakan sejarah singkat pertama kalinya tempat ini? Ini adalah tempat pemisah antara istana Dewi Di sini adalah tempat pemisah antara istana Dewi dan istana kami sendiri. dengan istana Raden sendiri. Iya. Terus Sungai itu pemecah. sungai itu adalah pemecah atau pemisahnya. Oke. Ini adalah perbatasan. Di tempat kita saat ini atau di tempat lain perbatasannya, Raden? Di belakang itu, di dekat makam Datuk. Di belakang sana tadi. Itu adalah penjaga. Oke, di belakang tadi adalah penjaganya. Iya. Makam Datuk ya. Makam Datuk tadi ya. Datuk apa, Raden? Kalau boleh tahu, Nggak boleh ya. berarti di sini adalah tempat pemisah ya, Raden ya, antara kerajaan Raden dengan kerajaan Dewi Ular tersebut. Tapi hubungan selama ini gimana, Raden? Ya, hubungan selama ini antara kerajaan Raden dengan kerajaan Dewi Ular itu bagaimana, Raden? Sebelumnya menjadi sebelum tempat ini dijadikan perbatasan, Raden. Apakah Di sini adalah satu kerajaan. oke? Semenjak itu lahir, dia dikuasai oleh roh jahat. Di sini adalah kerajaan semenjak anak itu lahir, Semenjak anak perempuan itu lahir, dia dikuasai oleh roh jahat. dikuasai oleh roh jahat. Iya. Oke. Sehingga hubungan kami terpecah. Oh, itulah alasannya di tempat ini dijadikan sebagai pemisah antara kerajaan Raden dan kerajaan Dewi Ular. Iya. Kakekku yang membelah dan membuat sungai. Kakek Raden yang membelah dan membuat sungai tersebut. Di bagian belakang tadi sempat saat kami mengeksplorasi, saya melihat ada jembatan putus. Itu kira-kira di situ kan mitosnya banyak orang meninggal di situ. Itu apakah penyebab dari Dewi Ular itu atau ada penyebab lain? Penyebab lain? Anak buah Dewi Ular. Anak Oh, Dewi anak Ular buah ya? Dewi Ular. Itu kenapa, Raden, kalau boleh tahu? Karena jalan itu mengganggu istananya. Jalan itu mengganggu istananya. Istananya. Oh, Oke. seharusnya permisi dulu ya, Raden ya. Berupa apa permisi itu? Doa ya? Sesajen. Sesajen. Sajen. Tapi sudah diputus masyarakat itu, Raden. Ya, itu sepertinya sudah dimutus masyarakat ya, Raden ya. Itu nanti masih minta tumbal nggak, Raden, kalau udah diputus kayak gitu? Tergantung. Tergantung. Iya. Kalau ada masyarakat mancing di situ, Masyarakat Masyarakat apa? yang suka mancing di situ. Mancing, suka mancing di di situ. situ. Oke. Oke. Berarti sosok Dewi Ular ini merasa terganggu ya, kalau ada penghuni di sini yang memancing di situ karena di situ ada istananya, Ya, itu daerah kekuasaannya. daerah kekuasaannya. Oke. Raden, tapi banyak yang anak masih kecil itu, Raden. Memang itu syaratnya ya, anak kecil itu. Ya, untuk dijadikan budak. Oh, untuk itu. Untuk dijadikan budak. Pesan untuk masyarakat, Raden. Masyarakat ini sekarang kan risau, Raden. Banyak korban berjatuhan tenggelam di sungai itu. Apa, Raden, agar biar tidak ada korban lagi, Raden? Harus jaga omongan.
jaga omongan. Iya. Terus Jangan suka semena-mena. jangan suka semena-mena pada orang. Itu aja Raden, atau ada lagi? Harus sopan. Harus sopan. Oke. Jika masyarakat itu membangun jembatan itu lagi, Raden, gimana Raden? Harus izin. Harus izin. Harus izin. Izinnya gimana Raden? Apakah berupa dengan sesajen atau berupa dengan tumbal anak kecil seperti itu? Tidak. Kalau sudah izin. Sudah izin ya? Oke, harus izin. Harus izin ya? Banyak pengikut Ratu Ular, Raden. Dari tumbal. Oh, ditugasin untuk nyari tumbal, Raden. Tidak hanya anak kecil aja. Orang yang mancing di situ juga. Di sini juga tempat perkumpulan. Perkumpulan apa kalau boleh tahu? Semua ratu dan raja. Oh, raja-raja, ratu-ratu ya. Oh, di sini titik perkumpulan begitu ya. Oke. Oke, terima kasih Raden. Oke, terima kasih, atas Raden. informasinya. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf Raden jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum Raden. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Oke, para sedulur teropong gaib, setelah kita melakukan mediumisasi tadi seperti yang dijelaskan oleh mediator yang telah dirasuki atau telah dimasuki oleh Raden Joyo, dapat disimpulkan bahwa dahulunya tempat ini memiliki dua kerajaan. Yang pertama dipimpin oleh kakeknya Raden Joyo, dan satu lagi terdapat di belakang yaitu kerajaan Dewi Ular. Seperti yang dikatakan oleh mitos-mitos atau warga sekitar, banyak warga-warga atau orang-orang hilang di daerah belakang. Itu ternyata di belakang itu merupakan salah satu perlintasan atau ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Dewi Ular. Dan orang-orang tersebut hilang ternyata dijadikan sebagai tumbal atau dijadikan budak oleh Dewi Ular. Jadi pesan yang disampaikan oleh Raden Joyo tadi adalah sebelum kita melakukan kegiatan atau sebelum kita berpergian, ada baiknya kita berdoa, dan juga saat rekan-rekan atau saudara-saudari sekalian ingin berpergian ke daerah belakang atau memancing, jaga ucapan, jaga tingkah laku, dan jangan membuang atau meninggalkan bekas-bekas makanan atau sampah, karena itu merupakan yang dapat menimbulkan terjadinya korban atau terjadinya tumbal lagi. Demikian penelusuran tim Teropong Gaib pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Teropong Gaib. Kamera roll action. Sekarang kita berada di makam Keramat Panjang. Oke. Terletak di Yang terletak di Talang Keramat, Kamera roll action. yang berada di tempat berada di tempat Oke. Belum, Bro. belum Kamera roll action. dan untuk mengeksplor tempat-tempat berikutnya. Oke, demikian saya akhiri saya akhiri pen
belum makan ya?